Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Izinkan saya menggali lebih dalam lagi kata Yunani eklausen. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi menangis. Kata eklausen itu sebetulnya mengandung arti yang lebih luas lagi. Bukan cuma gitu. Bukan cuma itu. Tetap salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda masih semangat untuk membaca firman Tuhan secara pribadi, secara bersama-sama, merenungkannya, lalu juga mencoba untuk menghadirkan kekuatan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara-saudaraku, izinkan saya di awal video ini bertanya kepada saudara, kapan Anda menangis untuk terakhir kalinya? Coba tolong dijawab dengan jujur dalam hati Anda. Kapan ya Romo, saya menangis untuk terakhir kalinya? Mungkin ada yang sudah lama banget. Tapi bisa jadi Romo baru aja Romo lagi nangis sekarang ini Romo, dengan permasalahan yang begitu beratnya yang sedang merundung kehidupan Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih, siapa di antara Anda yang punya karunia air mata? Saya coba tanya lagi ya. Mohon maaf kalau saya banyak tanya di awal video ini. Apakah Anda punya karunia air mata? Artinya ketika berdoa, Romo kok seringkali kalau dalam doa tuh saya netes air mata. Nggak sedih Romo, nggak ngapa-ngapain, coba nangis saja, itu keluar air mata. Saudara-saudara terkasih, air mata adalah ciptaan Tuhan. Pasti punya maksud. Bukan untuk membasahi mata kita supaya tidak kering. Tetapi kenapa Romo? Kalau hati saya sedang pedih, hati saya sedang sakit, hati saya sedang terluka, keluar air mata itu. Sebuah reaksi tubuh secara alamiah. Fungsinya adalah untuk menenangkan, untuk membuat kita terbantu melihat lebih jernih duduk perkaranya. Saudara-saudara terkasih, saya mengangkat tema menangis karena dalam kitab suci bahasa Yunani dibacakan seperti ini. Kai hos engisen idonten polin eklausen ep auten. Apa itu Romo? Dari Lukas bab 19 ayat 41. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Jadi menarik nih, Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Bahkan sampai hari ini tempat Yesus menangis itu dijadikan sebuah gereja yang sangat indah. Adanya di perbukitan yang cukup tinggi. Dari situlah Tuhan Yesus bisa memandang, kita juga bisa memandang kota Yerusalem. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin selama ini kita membaca kitab suci, Tuhan Yesus menangis. Kenapa ya Tuhan Yesus menangis? Kok cengeng? Kenapa ya Tuhan Yesus menangis? Apa yang dilakukan oleh orang-orang di Yerusalem? Apa yang akan menimpa kota Yerusalem? Tapi saudara-saudara, izinkan saya menggali lebih dalam lagi kata Yunani eklausen. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi menangis. Dalam bahasa Inggris wept. Tetapi kata eklausen itu sebetulnya mengandung arti yang lebih luas lagi. Bukan cuma gitu. Bukan cuma itu. Tetapi misalnya kata eklausen itu bisa juga berarti meratap, menangis, berduka. Kemudian juga berdukanya bukan cuman nangis biasa atau nangis pura-pura atau nangis cuman ya di bibir doang atau di mata doang merah gitu ya. Tapi deep sorrow, ada sebuah luka, ada sebuah perasaan yang terluka secara emosional. Betul-betul campur aduk perasaan Tuhan Yesus pada waktu itu. Ada sebuah pergulatan, ada sebuah pergumulan,
antara umat yang sangat dikasihinya, kota yang disebut dengan kota Daud, tetapi kenapa kota ini tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah? Selain juga itu, eklausen disebut juga personal grief. Jadi bukan cuman ada orang nangis terus kita ikut-ikutan nangis, ada orang sedih kita empati, tetapi personal grief. Sebuah ratapan kesedihan, kepiluan secara pribadi yang lahir dari kedalaman hati. Hati yang tersentuh oleh keadaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi ada arti terakhir yang menurut saya ini sangat luar biasa, yaitu compassion for. Tangisan Yesus lahir dari compassion, dari hatinya yang penuh kasih. Karena Tuhan Yesus mengasihi, sangat amat mengasihi. Bukan kayak anak-anak zaman sekarang kalau pacaran gampang banget ngomong I love you, aku sayang kamu. Terus begini tangannya, aku sayang kamu. Tidak seperti itu. Tetapi compassion, hatinya yang mencoba untuk merasakan, mencoba untuk berbela rasa, mencoba untuk menyelamatkan juga. Jadi di balik kata Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem, itu kalau Anda tahu artinya yang jauh lebih luas lagi, ketika Anda baca Lukas bab 19 ayat 41, Anda akan langsung terdiam. Nggak langsung bacanya. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem, melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Saya yakin nggak begitu. Tapi Anda berhenti sejenak. Nah, ini dia yang mau saya ajarkan kepada Anda. Karena kata ini dalam sekali. Muncul dalam kitab suci itu sekitar 40 kali. Muncul kata menangis, meratap, karena kesedihan, karena kehilangan, karena duka yang sangat amat mendalam. Maka ketika nanti mulai hari ini ya, silakan Anda stabiloin itu kitab suci Anda. Suatu saat nanti ketika Anda baca lagi teks ini, Anda jadi tahu kalau ada kata eklausen, Tuhan Yesus menangisinya. Berhenti. Coba kata itu bukan cuma informasi buat kita. Oh, Tuhan Yesus menangis, kasihan ya. Tapi sebuah ajakan buat kita juga, saudara-saudaraku, untuk bisa juga berbela rasa dengan Tuhan Yesus. Masa kalau orang nangis Anda ketawa-tawa? Masa kalau ada orang nangis Anda foto-foto, selfie? Ya kan yang nggak bisa begitu. Tapi seperasaan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seperasaan dengan, prihatin dengan kota Yerusalem. Kita juga prihatin. Prihatin itu kan perih hatinya. Kita bisa berbela rasa dengan Tuhan Yesus. Dan luar biasanya saudara-saudara, kalau kita sepemikiran dengan Tuhan, sekehendak dengan Tuhan, seperasaan dengan Tuhan, di situ akan terjadi pertobatan luar biasa. Di situ ada rahmat yang luar biasa. Di situ ada jalan keluar yang mungkin tidak pernah kita lihat sebelumnya. Ada rahmat yang bekerja juga dalam diri kita. Apakah kita selama ini membaca firman Tuhan sebagai ilmu pengetahuan, sebagai ya berita-berita informasi begitu saja? Atau apakah kita juga menambah ilmu, memperkaya rasa, dan juga membuat tangan kaki kita, tubuh kita bergerak untuk bisa juga peduli terhadap sesama? Saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa sih Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem? Izinkan saya sebelum saya membahas itu, saya mau sharing sedikit. Jadi itu setiap hari saya itu hampir ke rumah Teduh Suryo yang sedang dibangun ini. Makin saya ke sana, ya puji Tuhan hari ini, kemarin ya, itu AC-nya sudah dipasang. Septic tank sudah digali, kemudian juga dipasang septic tanknya, sudah dicor, puji Tuhan. Kamar mandi sudah ditambah 6, puji Tuhan. Tinggal ditambahin itu kloset-klosetnya.
Kemudian juga Eternit yang bolong-bolong udah ditambal. Tembok-tembok yang tadinya udah rusak-rusak sudah dipoles, tinggal dicat. Taman tinggal ditanemin. Sudah rapi tuh areanya. Nah, itu setiap hari saya ke situ, saya jadi mandor gitu ya. Nah, kemarin saya itu mencoba. Nanti orang-orang yang tinggal di Rumah Teduh Suryo itu adalah orang-orang yang berobat di RSCM. Kalau Anda yang tinggal di kota Jakarta, dari Senen, tempat Rumah Teduh Suryo ke RSCM, itu naik mobil paling cuma 7 menit, 5 menit. Tapi saya sadar orang-orang dari daerah ini pergi ke Jakarta untuk berobat dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya. Pasti kalau pakai kendaraan gitu ya, Grab ataupun kendaraan umum, itu pasti pakai duit. Nah, saya mencoba. Ini dia. Sebelum saya membayangkan para calon penghuni Rumah Teduh Suryo yang saya bantu ini, nanti saya sediain rumah, saya sediain kamar, saya sediain fasilitas untuk berobat di RSCM. Saya mau merasakan dulu seperti mereka. Maka saya jalan kaki tuh dari Rumah Teduh Suryo ke RSCM. Jam 12 siang. Ya sambil doa Angelus Sesedo. Saya jalan kaki dengan kecepatan ya seperti mereka. Nggak begitu cepat, nggak lambat-lambat juga. Di tengah panas terik. Saya hitung berapa lama. Kira-kira sekitar 25 menit jalan kaki. Di situ saya coba merasakan. Kira-kira nanti mereka, apa yang mereka pikirkan. Apa yang mereka rasakan. Apa yang mereka gulati. Anak mereka di RSCM atau keluarga mereka di rumah sakit dengan keadaan yang tidak menentu. Karena kalau kanker, kalau sakit jantung itu nggak ada yang tahu kok nasibnya bagaimana. Hanya doa. Bisa jadi mereka kelaparan. Jadi saya jadi berpikir nih, nanti mereka pergi harus dibekalin makanan, mereka pulang nanti juga harus disediain makanan. Itu saya coba melakukan apa yang dipesankan oleh Bapak Uskup sih. Romo Yosef jangan cuma bisa bikin rumah doang ya. Itu bukan kos-kosan ya, tapi sebuah rumah di mana orang merasakan kasihnya. Maka saya udah berpikir seperti itu. Nah, sambil berjalan saya menangis. Ya, itu dia. Saya mencoba untuk merasakan ada di posisi mereka dalam ketidakpastian, dalam kesedihan, dalam problem masalah, duit penghasilan gak ada tapi pengeluaran setiap hari. Nah, setelah itu, setelah sampai RSCM, saya mau pulang dong. Saya pesan di aplikasi Gojek, kemudian datang nih bapak-bapak. Wah, motornya itu gagah sekali. Motornya NMAX. Lalu bapaknya juga, saya lihat kok matanya merah. Wah, mungkin sakit mata kali. Namanya juga orang kerja di jalanan gitu ya. Begitu saya duduk, terus bapak itu tiba-tiba apa? Dia curhat sama saya. Kan dia tahu nama saya di aplikasi. Bapak Yosef udah nikah belum? Terus saya bilang, saya tidak menikah Bapak. Kemudian dia cerita ngalor ngidul tentang anaknya. Butuh biaya, anaknya segala macem lah. Butuh ini, butuh itu, lagi kuliah. Saya bilang, Pak, saya dosen, Pak. Anak Bapak masih mahasiswi, jangan dimanjain. Bapak itu cerita lagi. Ya ibunya Pak Yosef yang manjain dia. Kok ketika ngomongin istrinya, Bapak itu nangisnya makin sesugukan. Nah, ternyata saya tepuk. Kenapa, Pak? PR saya di istri saya, Pak. Apa maksudnya nih? PR saya di istri saya. PR, kalau PR ke sekolah kan PR matematika, PR bikin prakarya gitu ya. Tapi ini saya tahu ada apa Pak, memang istrinya. Istri saya lagi nakal-nakalnya, lagi puber kedua katanya. Waduh, saya langsung spontan. Biasanya suami ya Pak yang nakal, tapi sekarang istrinya ya. Kenapa istrinya Pak? Istri saya udah 3 bulan gak pulang. Punya penghasilan sebagai agen asuransi. Gak tahu katanya diguna-guna sama orang. Sampai ketutup matanya. Kalau lihat saya kayaknya benci banget Pak. Kalau lihat saya itu menjauh, dia kabur. Saya teleponin, saya ajak pulang, dia gak mau. Bapak sekarang tahu istri Bapak tinggal di mana? Gak tahu. Jadi dia tuh merasa
Dia nangis, mungkin perasaannya waktu itu udah gak ketahan lagi ya. Anaknya begini, istrinya begitu. Saya cuma tepuk dari belakang, Pak, istighfar ya Pak. Bapak banyak doa, banyak doa. Kita gak tahu kekuatan apa, musuh seperti apa yang Bapak hadapi. Tapi Bapak coba isi hidup Bapak dengan doa. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah dengan kejahatan. Coba istighfar dengan doa. Terus dia bilang, ya Bapak Yosef, makasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, menangis bukan karena cengeng seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi karena mengasihi. Orang kalau mengasihi sampai terluka, berarti itu kasihnya itu sungguh-sungguh. Apakah Anda pernah terluka oleh orang yang Anda kasihi? Romo, tiap hari Romo itu makan hati. Romo lihat pasangan begini, lihat anak begini, lihat orang tua begini. Karena sadar, terima kasih. Anda diberi rahmat, kasih yang sejati. Kalau sampai Anda terluka, kalau Anda nggak cinta-cinta banget, kalau Anda nggak suka-suka banget, kalau Anda nggak perhatian banget, orang lain gak membalas cinta Anda, mungkin ya bodoh amat. Ya mungkin ya udah terserah, jalan dia, jalan saya. Tapi kalau Anda sampai terluka dalam mencintai, di satu sisi memang kita sesali, di satu sisi memang ya Tuhan kok begini. Tapi ada rahmat. Anda diberi rahmat untuk menyadari cinta Anda sungguh-sungguh. Kalau sampai terluka karena Anda mencinta. Nah saudara-saudara, dikatakan ya, Tuhan Yesus setelah menangisi kota Yerusalem. Coba tulis di kolom komen kata menangis, eklausen, artinya apa aja? To cry, menangis. To mourn, meratap. To weep, terisak-isak. To lament. To deep sorrow, luka yang dalam, perasaan luka, emotionally, betul-betul tergetar hatinya, goncang betul-betul, personal grief, sebuah ratapan personal, bukan karena ikut-ikutan tapi lahir dari dalam. Yang terakhir adalah compassion for other, karena kasih kepada yang lain. Itulah alasan Tuhan Yesus menangis, karena kasihnya. Romo, saya jadi bersyukur Romo. Tadi malam saya nangisin anak saya Romo, nggak balik-balik. Tadi malam saya nangisin istri saya Romo. Kok begini, kok berubah hidupnya. Saya nangisin suami saya Romo, nggak pernah ngajak saya ke gereja Romo. Padahal saya jadi Katolik, jadi Kristen ya gara-gara ikut dia Romo. Saudara-saudara, ternyata ada makna yang jauh lebih dalam lagi. Terima kasih. Dalam hidup Anda sudah mengerti, mengalami sendiri apa artinya compassion for other. Kasih untuk sesama. Bukan kasih yang terpusat pada diri sendiri. Kalau kasih yang terpusat pada sendiri, hati-hati bisa jadi bucin. Budak cinta. Wah, seolah-olah cintanya sejati, tetapi hati-hati, sangat harus dibedakan ya. Terutama yang remaja-remaja nih, antara bucin dengan cinta yang sungguh-sungguh. Cinta yang sungguh-sungguh adalah cinta yang menerima apa adanya. Kalau bucin itu cinta yang ada apanya. Karena dia ganteng, karena dia populer, karena dia suaranya bagus, karena dia populer, karena dia terkenal, karena dia ini, karena dia itu. Itu bucin. Tapi kalau cinta sejati, aku mengasihinya apa adanya. Aku menerima segala kelebihannya, aku menerima juga segala kekurangannya. Karena kasih itulah kita menangis. Tapi bisa juga saudara-saudara menangis bahagia. Nah, itu juga. Karena apa? Melihat orang yang kita kasih berhasil, wisuda, menikah, punya pasangan, melahirkan, anak Anda ulang tahun, bisa jalan, bisa baca, bisa sukses. Itu Anda menangis bahagia. Jadi itulah namanya karunia air mata. Sedih karena luka, bahagia karena syukur yang tidak terkira. Kata Tuhan Yesus, "Wahai Yerusalem,
Alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Romo jadi ingat Romo kepada Zakheus, hari ini telah terjadi keselamatan. Zakheus menanggapi tawaran rahmat Tuhan, tapi penduduk Yerusalem tidak. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab belum terjadi. Sebab akan datang harinya, ini sebuah nubuatan tentang masa depan, tentang nasib yang akan dialami oleh penduduk Yerusalem dan kota Allah ini. Yerusalem, kota damai. Kota yang direbut oleh Daud dari orang-orang Yebus, dijadikan pusat ibu kota, pusat keagamaannya. Kota di mana Tuhan Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Ada bait Allah yang begitu indah, menjulang tinggi, menjadi kebanggaan orang-orang Israel. Tapi mengapa kota yang disebut kota Allah, kota damai, justru isinya orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang tidak mau mendengar karya keselamatan Allah. Musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sedang menubuatkan apa yang dialami oleh kota Yerusalem nanti tahun 70 Masehi. Hancur lebur, dihancurkan oleh penjajah Romawi. Dan ini bukan kehancuran yang pertama. Sudah pernah terjadi di zaman kerajaan Asyur. Pernah kerajaan Asyur mengepung kota Yerusalem. Untungnya penduduknya bertobat, mengandalkan Allah. Orang-orang Asyur, prajuritnya mundur, tapi diserbu lagi oleh kerajaan Babel sampai hancur. Dibangun lagi bait Allah, kota Yerusalem dibangun lagi di zaman Esra Nehemia. Setelah orang Israel kembali dari pembuangan, dipugar lagi oleh Herodes. Nah, ini dia yang akan hancur adalah bait Allah yang dibangun oleh Herodes itu. Mereka akan membinasakan engkau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan. Tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau. Dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan respon, tanggapan yang tepat, tanggapan yang benar atas saat Allah menguji kita, saat Allah datang mau menyelamatkan kita, saat Allah menegur kita, saat Allah mengulurkan pertolongannya kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, semoga saat kita menangis, kita menyadari dosa, kesalahan, kerapuhan kita. Saat kita menangis juga, kita berdoa buat orang lain. Kita berbagi kasih kepada mereka. Saat kita berdoa, juga kita bersyukur atas karunia demi karunia yang diberikan Tuhan pada kita. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memaknai, memberi arti buat setiap tetesan air mata kita. Bye-bye. Tuhan berkati.